Oke, pernah nggak sih kita kepikiran soal misteri di balik surah ke-40 dalam Al-Quran? Nah, surah yang satu ini tuh unik banget karena dikenal punya beberapa nama yang berbeda. Yuk, kita coba ungkap rahasia di baliknya. Jadi pertanyaannya simpel ya. Kenapa satu surah bisa punya sampai 3 nama? Apa ini salah cetak? Atau jangan-jangan ada makna yang jauh lebih dalam di baliknya? Nah, ini dia yang bakal kita bedah bareng-bareng. Pertama-tama, biar kita semua punya gambaran yang sama. Surah yang kita bahas ini adalah surah urutan ke-40 di Al-Quran. Surah ini punya 85 ayat dan turunnya di Mekah. Info dasar ini penting banget nih sebagai fondasi kita buat ngungkap misteri nama-namanya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian intinya nih. Kita akan mulai mengurai satu persatu makna di balik setiap nama yang melekat pada surah yang luar biasa ini. Siap? Nama pertama, dan ini yang paling umum kita temukan di mushaf, termasuk mushaf standar Indonesia, adalah Ghafir. Artinya, langsung banget, yaitu Sang Maha Pengampun. Ini jelas merujuk ke salah satu sifat utama Allah. Nah, yang bikin makin menarik itu sumber namanya. Ternyata, nama ini diambil langsung dari ayat ketiga di surah ini. Di situ secara jelas disebut sifat Allah sebagai Ghafir, yang mengampuni dosa. Ini seolah-olah jadi penegasan kalau tema utama surah ini adalah tentang pengampunan dan rahmat Tuhan yang gak ada batasnya. Sekarang kita geser ke nama kedua yang juga sangat terkenal, Al-Mu'min. Nah, ini beda nih. Kalau Ghafir tadi kan sifat Allah, nama Al-Mu'min ini justru merujuk kepada seseorang pria yang beriman. Dan cerita di balik nama ini, wah kuat banget. Surah ini ngisahin tentang seorang pengikut Nabi Musa yang ada di lingkarannya Fir'aun. Bisa bayangin nggak? Dia harus sembunyiin imannya, tapi di saat yang genting, dia berani banget ngebela Musa di depan penguasa yang super zolim itu. Ini tuh kisah abadi tentang keberanian dan iman yang teguh di bawah tekanan. Dan ini nunjukin betapa cerdasnya penamaan ini, karena namanya itu nyambung langsung sama isi surahnya. Kisah si pria beriman yang jadi inspirasi nama Al-Mu'min ini diabadikan dalam ayat ke-28, jadi jelas banget asalnya. Lanjut ke nama ketiga yang mungkin nggak semua orang tahu tapi sama pentingnya, yaitu Ath-Thaul. Nama ini punya arti yang memiliki karunia, yang menyoroti kemurahan hati dan anugerah Allah yang nggak pernah berhenti. Dan coba tebak, kita balik lagi ke ayat 3. Ini nunjukin betapa padatnya makna dalam satu ayat doang. Setelah kata Ghafir, di ayat yang sama itu juga ada kata Dzit-Taul, yang jadi dasar nama At-Taul. Jadi satu ayat, dua nama. Dan keduanya sama-sama menyoroti luasnya rahmat Allah. Keren banget kan? Oke, kita udah tahu arti nama-namanya. Terus, sekarang mungkin muncul pertanyaan yang lebih praktis. Emangnya kenapa ini penting buat kita? Apa sih berkah dan janji yang ada di dalamnya? Menurut beberapa riwayat, surah ini punya banyak banget keutamaan. Katanya nih, membaca surah ini atas izin Allah bisa jadi jalan untuk melancarkan usaha, bikin hasil panen melimpah, memohon kesembuhan, dan juga jadi tameng dari segala keburukan. Tapi, janji yang paling bikin merinding mungkin ada di ayat ke-60. Ini bukan main-main, ini pernyataan langsung dari Tuhan. Sebuah undangan terbuka buat kita untuk berdoa, lengkap dengan jaminan kalau doa itu bakal dijawab. Inilah inti dari hubungan kita sama Sang Pencipta. Nah, sekarang kita sampai di rahasia yang paling agung, yang mungkin paling bikin hati kita tersentuh dari surah ini. Sesuatu yang terjadi di luar penglihatan kita, tapi dampaknya itu langsung ke hidup kita. Coba dibayangin ini sejenak. Malaikat-malaikat yang paling mulia, makhluk-makhluk agung yang tugasnya memikul singgasana ilahi, ternyata mereka itu nggak berhenti mendoakan kita. Mereka terus-menerus memohonkan ampun dan kebaikan buat orang-orang beriman di bumi. Ini adalah sebuah support system dari langit yang nggak pernah kita bayangkan. Dan coba kita dengarkan betapa indahnya doa mereka. Mereka bukan cuma minta ampun, tapi mereka juga minta supaya kita, bareng keluarga kita yang saleh, orang tua, pasangan, sampai anak cucu kita, bisa masuk surga. Plus, minta supaya kita semua dilindungi dari keburukan. Sebuah doa yang super lengkap dan tulus banget. Jadi, saya mau ninggalin kamu dengan satu pikiran ini. Di tengah sibuknya hidup, di tengah semua tantangan, surah Ghafir ini ngingetin kita satu hal yang bikin tenang. Kita nggak pernah sendirian. Ada dukungan yang nggak kelihatan, doa yang nggak pernah putus dari para makhluk suci. Jadi gimana kalau ternyata pendukung terbesar kita justru adalah mereka yang nggak bisa kita lihat? Coba renungkan.